Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Anissa Nurfadilah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan agama Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Dan agama Islam ini mula-mula disiarkan oleh para saudagar dari India dan Iran. Dan jalur-jalur yang dilalui para pedagang Islam hingga sampai ke Indonesia itu ada 2 jalur. Yang pertama yaitu jalur utara dan yang kedua jalur selatan, di mana jalur utara ini berasal dari pusat Islam di Mekah dan Madinah, kemudian melalui Damaskus atau Syria, kemudian melewati Baghdad atau Irak, lalu memasuki pantai sebelah barat India, kemudian memasuki Sri Lanka, barulah masuk ke wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu jalur selatan, di mana jalur selatan ini berawal dari Jazirah Arab, melalui Yaman, menyusuri pantai barat India, lalu masuk ke Sri Lanka dan masuk ke wilayah Indonesia. Selanjutnya, tentang perkembangan agama Islam di berbagai wilayah Indonesia. Yang pertama, ada perkembangan Islam di Pulau Jawa. Wali Songo sangat berperan penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Mereka hidup antara abad 15 sampai abad 16 Masehi. Adapun nama-nama Wali Songo tersebut diantaranya yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik atau nama lainnya juga Maulana Maghribi. Sunan Gresik ini wilayah garapannya ada di Gresik, serta mendirikan masjid dan pondok pesantren di Gresik. Dan Sunan Gresik ini merupakan keturunan dari Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau April 1419 Masehi. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel ini lahir di Aceh pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Jasa-jasa Sunan Ampel yaitu mengislamkan Arya Damar atau Patih Mangkubumi Majapahit. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang ini merupakan putra dari Sunan Ampel yang lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Jasa-jasa dari Sunan Bonang ini yaitu menyiarkan agama Islam di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mendirikan pondok pesantren, dan juga mendidik Raden Patah atau raja pertama dari Kerajaan Demak. Yang keempat ada Sunan Giri. Sunan Giri ini jasanya yaitu mempertahankan Giri sebagai pusat keagamaan sehingga sebelum pemerintahan Demak itu berdiri. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini merupakan putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Dia menyiarkan agama Islam di Sedayu, Gresik, Jawa Timur, dan jasa dari Sunan Derajat itu menciptakan gending Pangkor. Selanjutnya yang keenam ada Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga ini pada tahun 1543 Masehi datang ke Demak untuk menyebarkan agama Islam dengan menggunakan kesenian rakyat. Sunan Kalijaga menyiarkan Islam dengan cara memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam cerita wayang. Yang ketujuh ada Sunan Kudus. Di antara jasa-jasa Sunan Kudus itu yaitu dia berdakwah dengan cara mengikis habis pengaruh-pengaruh ajaran Hindu. Dia juga menciptakan gending Mas Kumambang dan Mijil. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau nama lainnya yaitu Raden Prawata atau Raden Umar Said.
Jasa dari Sunan Muria yaitu menciptakan lagu atau tembang Jawa sebagai media dakwah, yaitu Sinom dan Kinanti. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Fathahillah atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Jasa dari Sunan Gunung Jati yaitu di mana dia berhasil menaklukkan Pulau Jawa dengan membangun kerajaan Banten dan Cirebon, dan juga merebut Sunda Kelapa dari penjajahan Portugis, juga mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta pada tahun 1572 Masehi. Perkembangan agama Islam yang ada di Indonesia selanjutnya yaitu ada di wilayah Kalimantan, di mana pada abad ke-16 Masehi, Islam memasuki kerajaan Sukadana yang berada di Kalimantan Barat. Sedangkan di Kalimantan Timur, Islam masuk ke kerajaan Kutai karena pengaruh para pedagang Muslim yang berdagang dari Gua Talo dan Dombauku. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Nusa Tenggara, di mana penyebaran Islam di kawasan Nusa Tenggara tidak bisa lepas dari jasa para pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan dan para pedagang dari Jawa. Pada tahun 1815 Masehi, di Sumbawa terjadi bencana alam, yaitu meletusnya Gunung Tambora yang menelan banyak korban. Dan peristiwa itu dimanfaatkan oleh Haji Ali. Haji Ali ini merupakan seorang mubalik dan cendekiawan Muslim dan juga pemimpin Muslim Sumbawa. Haji Ali menyadarkan penduduk tentang kekuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahanya itu berhasil, di mana banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam di Nusa Tenggara dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu tentang strategi Islami budaya di Indonesia. Strategi ini ada dua, yaitu strategi damai dan strategi politik. Yang pertama yaitu tentang strategi damai, di mana strategi damai ini merupakan strategi masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Hal ini dapat dilihat dari penyebaran Islam ke Indonesia yang dilakukan oleh para penyiar Islam dengan cara damai, tidak adanya kekerasan, dan juga tidak ada paksaan dalam menyebarkan Islam. Strategi damai ini ada 4, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Yang pertama yaitu strategi perdagangan. Dengan adanya aktivitas perdagangan di Indonesia, hal ini dimanfaatkan oleh penyiar agama Islam untuk melakukan Islamisasi yang bermula dengan mereka menetap di wilayah pesisir untuk beberapa waktu, dan demikian terjadilah komunitas Muslim di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu strategi dengan cara pernikahan, di mana setelah para pedagang itu meninggalkan negara aslinya dan menetap di Indonesia, mereka yang tidak membawa istrinya, mereka menikah dengan penduduk setempat. Sebelum mereka menikahi putri-putri penduduk, para putri-putri penduduk itu diislamkan terlebih dahulu. Dan dari hasil perkawinan tersebut lahirlah keturunan-keturunan Islam, keluarga Islam, dan kampung daerah setelah kerajaan Islam. Selanjutnya yang ketiga ada strategi pendidikan, di mana Islamisasi budaya lewat pendidikan pada waktu itu ditandai dengan lahirnya pondok pesantren, di mana saat itu di pondok pesantren para guru agama, kiai, dan ulama itu mendidik para santrinya. Setelah selesai, para santri kembali ke daerah asalnya dan menjadi penyiar Islam di daerahnya. Dan strategi damai yang terakhir yaitu dengan strategi kesenian, di mana strategi ini merupakan strategi yang dicontohkan oleh Sunan Kalijaga dalam menyebarkan Islam, di mana Sunan Kalijaga menyebarkan Islam lewat pertunjukan wayang. Selanjutnya yaitu strategi politik, di mana strategi ini merupakan strategi yang menggunakan jalur kekuasaan atau jalur politik.
Karena dalam sistem kerajaan itu, apabila penguasa waktu itu beragama Hindu, maka semua rakyatnya mengikuti agama sang raja. Dan apabila penguasa beragama Islam, maka rakyat akan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Selanjutnya yaitu tentang hikmah mempelajari perkembangan agama Islam di Indonesia. Hikmah yang pertama yaitu di mana umat Islam akan bertambah keyakinannya. Yang kedua, umat Islam di Indonesia harus selalu berjuang demi tegaknya agama Islam. Yang ketiga, umat Islam harus selalu memperbarui strategi dan metode dakwahnya. Yang keempat, umat Islam harus selalu waspada dengan segala macam bentuk ancaman dari orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Selanjutnya, hikmah yang terakhir yaitu umat Islam harus mengetahui wilayah minoritas Islam, sehingga umat Islam bisa menghimpun bantuan baik materi maupun non-materi. Sekian penjelasan materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.